Suara itu menggema dari kedalaman zaman, merobek selubung kelalaian. Siapakah engkau sebelum bumi ini terhampar, sebelum bintang-bintang menyala, sebelum nama manusia melekat pada jasad fana ini? Pertanyaan ini bukan teka-teki filsafat. Di sini, di persimpangan antara yang nampak dan yang tersembunyi, kita akan menyelam ke samudra hakikat bahwa wajah aslimu adalah cahaya yang abadi, asal daripada segala penciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bayangkan sebuah kegelapan mutlak. Tidak ada langit, tidak ada arsy, dan tidak ada waktu. Para guru sufi menyebutnya kun hizat. Kemudian seberkas cahaya terpancar dari zat yang tak terjangkau. Ia berputar, menari, memantulkan keagungan sang sumber segalanya. Inilah Nur Muhammad, cahaya primordial yang menjadi cikal bakal segala eksistensi. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah cahaya Allah dan seluruh alam berasal dari cahayaku." Ketika kamu mencari wajah dirimu yang asli, sesungguhnya kamu sedang merindukan pertemuan dengan percikan cahaya ilahi itu sendiri di dalam dirimu, sebagaimana ombak yang tidak pernah asing dengan lautnya. Nur Muhammad sebagai DNA ruhani. Setiap nafasmu menyimpan kode genetik ilahiyah, dan para waliullah mereka menggambarkannya seperti tubuh jasmanimu adalah tanah, rohmu adalah angin. Tapi antara tanah dan angin itu ada cahaya batin yang menjadi jembatannya. Itulah hakikatmu yang sejati. Dalam kitab Insan Kamil, Syekh Abdul Karim Al-Jili menjelaskan, Nur Muhammad adalah cetak biru kosmos. Dari cahaya inilah tercipta arsy singgasana ilahi sebagai kristalisasi cahayanya, kolam pena takdir sebagai perpanjangan pengetahuannya, jiwa-jiwa manusia sebagai percikan keunikannya. Jadi, kamu bukanlah tubuh ini. Kamu bahkan bukan roh dalam pengertian umum. Kamu adalah titik temu antara kekekalan dan keterbatasan, sebagaimana hakikat Nur Muhammad yang menjadi poros penciptaan langit dan bumi. Mengapa kamu tidak menyadari keagungannya ini? Ada 3 tabir yang mengaburkan pandangan. Pertama, tabir jasad. Kamu terkecoh oleh daging, tulang, dan darah. Kamu sibuk memuaskan lapar, dahaga, dan nafsu indrawi. Lupa bahwa ini hanya kendaraan sementara. Seperti anak kecil yang terpukau pada bungkus permen, tapi tidak menyadari gula di dalamnya. Kedua, tabir akal. Logika membangun tembok aku yang kokoh. Kamu berkata, aku dokter, aku ibu, aku pejuang. Padahal itu semua topeng yang kamu kenakan di panggung sandiwara ini. Dan akal membatasi dirimu dalam kotak identitas buatan. Ketiga, tabir hati yang berkarat. Ini tabir paling halus. Hati yang seharusnya menjadi cermin cahaya
tertutup lumpur kesibukan duniawi. Syekh Ibnu Athaillah telah mengingatkan bagaimana matahari yang tetap bersinar meski tertutup awan. Nur Muhammadmu tak pernah padam, hanya debu dosa yang menghalangimu untuk melihatnya. Kilauan pertama, ketika cahaya batin memanggilmu. Pernahkah kamu mengalami saat-saat seperti ini? Hening di tengah malam, ketika kamu terbangun, namun tiba-tiba dirimu merasa asing dengan tubuhmu sendiri. Atau detik-detik sebelum tidur, ketika batas antara aku dan semesta mengabur. Atau pada saat kesendirian di alam luas yang membuatmu menangis tanpa alasan yang jelas, seperti rindu kampung halaman yang terlupakan. Itulah isyarat Nur Muhammadmu yang sedang berbisik. Ia memanggilmu pulang, sebagaimana magnet menarik besi. Cahaya primordial ini selalu merindukan penyatuan dengan sumber utamanya, yang dalam tradisi suluk ini disebut talwin, fana, saat kesadaran palsu mulai luluh, seperti lilin yang meleleh sebelum menyala. Lalu bagaimana proses penyingkapannya dari nokta hitam menuju matahari? Mengenal wajah asli bukanlah menambah pengetahuan. Ini adalah proses pengurangan, layaknya seorang pemahat yang membuang batu pualam berlebih hingga patungnya terungkap. Langkah pertama, menerima kegelapan. Akui bahwa selama ini kamu hidup dalam bayang-bayang, seperti Nabi Yunus dalam perut ikan. Pengakuan ketidaktahuan adalah awal pencerahan. Langkah kedua, membongkar identitas palsu. Tanyakan pada setiap lapisan diri, apakah ini benar-benar aku? Jika aku kehilangan pekerjaan ini, apakah aku masih ada? Jika tubuh ini sakit, apakah aku ikut sakit? Sampai akhirnya kamu temukan kesadaran di sebalik semua jawaban. Langkah yang ketiga, menyaksikan cahaya dalam kesadaran. Di titik nol inilah mukjizat terjadi. Sebagaimana gelapnya malam justru membuat bintang tentara, kehampaan eksistensialmu akan memantulkan Nur Muhammad. Inilah makna hakikatnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saudaraku, sang sejati, bagaimana kamu tahu bahwa kesadaran Nur Muhammadmu mulai bangkit? Pertama, kamu memandang dunia dengan mata yang baru. Pohon bukan lagi sekedar kayu berdaun, tapi syair hidup yang memuji sang penciptanya. Angin bukan sekedar udara yang bergerak, tapi nafas kasih semesta. Kedua, akumu menyusut. Pujian tidak lagi membanggakanmu, dan celaan tidak lagi bisa menyakitimu. Seperti ombak yang tidak mengklaim dirinya pemilik lautan. Ketiga, waktu berubah sifatnya. Masa lalu dan masa depan mengerucut dalam keadaan saat ini, detik ini, sekarang. Kini, kamu telah hidup di titik al-ana saat ini yang tidak terpotong-potong. Keempat, kamu melihat Dia dalam segala keadaan. Senyum seorang anak kecil, gugurnya daun, bahkan duri yang melukai, semuanya menjadi cermin cahaya tunggal. Tapi hati-hati ketika ego dirimu kembali menyamar sebagai cahayanya, sebab di jalan ini banyak sekali perangkapnya.
terutama ketika nafsu spiritual menyamar sebagai pencerahan. Merasa diri lebih suci dari yang lain, mengira pengalaman ekstatik seperti melihat cahaya atau mendengar suara dianggap sebagai tujuan akhir. Fanatik pada ritual tertentu, seolah-olah hanya itu saja jalan kebenaran. Seorang mursyid bijak telah memperingatkan kita. Katanya, jika kamu melihat wajah aslimu, tapi masih ada rasa aku yang melihat, itu baru bayangan di cermin yang retak. Yang sejati adalah ketika cermin itu pecah dan yang tinggal hanya yang melihat. Dan inilah puncak penyingkapan fana fillah, baqo bil haq. Klimaks perjalananmu saat topeng terakhir terlepas. Fana, kesadaran aku melebur bagaikan garam dalam lautan. Kamu tidak lagi memandang Nur Muhammad sebagai milikku, karena tak ada lagi aku yang memiliki. Baqo, kekal, yang tersisa hanyalah keberadaan hakiki. Di sini, sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nyata. Allah ada pada waktu sebelum segala waktu, dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Kini, dia tetap seperti dahulu. Sekarang, kamu menyadari bahwa diri sejatimu tidak lain adalah manifestasi sifatnya. Inilah makrifatul haq, pengetahuan langsung tanpa perantara, seperti api menyatu dengan panasnya. Kemudian, hidup dalam dua alam, menjadi khalifah cahayanya. Setelah memandang wajah aslimu, kamu tidak lari dari dunia. Justru kamu hadir sepenuhnya sebagai saksi dan pelayan. Ketika tanganmu memberi makan seorang pengemis, itu bukan kamu yang memberi, tetapi Allah yang memberi melalui tanganmu. Saat matamu menangis melihat penderitaan, itu pun bukan kamu yang menangis, tetapi belas kasih ilahi yang mengalir melalui kolbumu. Kamu menjadi cermin hidup yang memantulkan Nur Muhammad ke semesta, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Kini giliranmu menjadi rahmat bagi sekelilingmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena transparansimu dari cahayanya. Hari ini, ketika kamu menyendiri, dengarkan bisikannya, aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu adalah gema Nur Muhammad dalam jiwamu, cahaya yang telah menempuh perjalanan sejak pra-kejadian, melewati ribuan bentuk, menyusuri rahim ibu, hingga kini bersemayam dalam tulang rusukmu. Wajah aslimu tidak perlu dicari di gua-gua ataupun dengan ritual yang berat. Ia menunggu di sebalik tarikan nafas yang kamu lupakan, di sebalik detak jantung yang kamu abaikan, di sebalik keheningan yang kamu takuti. Lepaskan jerat aku, bersihkan cermin kolbumu, dan hadapilah pantulan cahaya yang telah menunggumu sejak fajar penciptaan. Sebab mengenal wajah diri yang asli adalah menyadari bahwa kamu tidak pernah terpisah darinya sedetik pun. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.